Perkenalkan, nama saya Arvin Damayanti dengan NIM J1A119227. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pemimpin. Untuk memahami tentang pemimpin ini perlu kita perhatikan pemimpin memiliki banyak pendapat dari setiap golongan. Di sini saya akan menjelaskan menurut Hersey dan Blanchard. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu unsur kepemimpinan. Dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan hanya akan muncul jika ditemukan sekurang-kurangnya unsur pokok, yaitu yang pertama adanya kepemimpinan, yang kedua adanya pengikut, yang ketiga adanya sifat dan ataupun perilaku tertentu, serta yang terakhir adalah situasi dan kondisi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasri Jumianari Muwata dengan NIM J1A119235. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan. Teori yang pertama adalah teori Gridman dan atau teori Big Bang. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan atau pimpinan merupakan berkat atau bawaan sejak seseorang lahir. Benis dan Nanus menjelaskan bahwa teori Gridman berasumsi pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Dalam teori ini kita dapat melihat bahwa kekuasaan berada pada sejumlah orang yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Dengan istilah lain, para pemimpin menurut teori ini berasal dari keturunan tertentu. Yang kedua ada teori sifat atau karakteristik kepribadian. Teori ini tidak berbeda jauh dari teori yang tadi. Mereka berbeda dalam mengartikan bakat yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam teori Gridman tadi dia menekankan bakat dalam arti keturunan, sedangkan teori sifat atau karakteristik kepribadian berasumsi bahwa seorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat-sifat atau karakteristik kepribadian yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Collins yang dikutip oleh Wahab berpendapat bahwa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah yang pertama kelancaran berbicara, yang kedua kemampuan memecahkan masalah, yang ketiga pandangan ke dalam masalah kelompok atau organisasi, yang keempat keluasan, yang kelima kecerdasan, selanjutnya kesediaan menerima tanggung jawab, keterampilan sosial, kesadaran diri dalam masalah kelompok atau organisasi, yang keempat keluasan, yang kelima kecerdasan, selanjutnya kesediaan menerima tanggung jawab, keterampilan sosial, kesadaran diri akan diri sendiri dan lingkungannya. Yang ketiga ada teori perilaku. Teori ini bertolak dari pemikiran bahwa kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi tergantung pada perilaku atau gaya bersikap dan gaya bertindak seorang pemimpin. Dengan demikian juga teori ini memutuskan perhatiannya pada fungsi-fungsi kepemimpinan, termasuk dengan koordinasi, manajerial, dan motivasi. Dengan kata lain, kesuksesan pemimpin dalam mengefektifkan organisasi sangat bergantung pada perilakunya, melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan di dalam strategi kepemimpinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srini Hambali dengan NIM J1A119236. Saya di sini mau menjelaskan arti kepemimpinan, perencanaan kesehatan dan kebijakan. Kepemimpinan adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dari suatu organisasi ataupun kelompok, sedangkan perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk menemukan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang maksimal. Sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku dalam tujuan untuk mencapai tata nilai
baru dalam masyarakat, kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jani Melan Aprilia dengan NIM J1A19254 akan menjelaskan tentang kebijakan kesehatan. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan adalah rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak tentang organisasi atau pemerintah, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Claudia dengan stambuk J1A119255. Baik, saya akan menjelaskan tentang merencanakan kebijakan kesehatan. Perencanaan yang baik mempunyai beberapa ciri yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagian dari sistem administrasi, di mana suatu perencanaan yang baik adalah yang berhasil menempatkan pekerjaan perencanaan sebagai bagian dari sistem administrasi secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, di mana perencanaan yang dilakukan harus sekali bukanlah perencanaan yang dianjurkan. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Artinya hasil dari pekerjaan perencanaan tersebut apabila dapat dilaksanakan akan mendatangkan berbagai macam kebaikan, entah itu di masa saat ini maupun masa mendatang. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah, di mana setiap perencanaan pasti memiliki masalah dan adanya rintangan. Kemudian harus adanya orang yang mampu menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kelima, mempunyai tujuan. Tujuan harus jelas, dibedakan. Tujuan ini dibedakan atas dua bagian. Yang pertama secara garis besar atau secara keseluruhan, dan yang kedua secara spesifik atau lebih mendetail. Kemudian yang keenam, bersifat mampu kelola, di mana perencanaan harus disusun secara jelas, runtun, agar dapat dikelola dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asriani dengan NIM J1A119196. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar membuat kebijakan kesehatan. Dasar kebijakan strategis dalam pembangunan kesehatan, memahami dasar-dasar pembangunan kesehatan pada hakikatnya merupakan upaya mewujudkan nilai kebenaran dan aturan pokok sebagai landasan untuk berpikir dan bertindak dalam pembangunan kesehatan. Ada 3 masalah strategis pembangunan kesehatan, yaitu isu strategis pembangunan kesehatan, yang kedua visi strategis kesehatan, dan ketiga misi strategis kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.